Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dokter Smartphone. Kali ini Dokter Smartphone akan membahas masalah TV LCD mati total ya guys. Jadi di sini mati total itu penyebabnya banyak ya. Bisa jadi karena konslet di bagian power supply. Biasanya itu kalau konslet di bagian bawah itu yang jelas terbakar ya, antara screen dan juga IC. Di sini saya coba ukur, ternyata di bagian atas ada mengalami short. Jadi tahap pertama pengukuran adalah dari kaki ya, kaki power, yaitu yang arah ke listrik ya tentunya. Dari sini kita ukur tegangannya sama sekali tidak ada respon dan juga putus ya ke jalur atas. Dan setelah itu saya ukur di bagian atas ini mengalami terjadi short ya. Perhatikan multitesternya ya, kalau dia bergerak semua berarti dia konslet. Oke, seperti itu, dia ada mengalami pergerakan. Oke, jadi cara ini adalah menangani cara cepat mencari konslet di bagian power supply TV LCD. Setelah itu kita ukur di bagian dioda. Di sini mengalami konslet ya, perhatiin ya. Dioda ini ya. Oke, tidak tahu mana yang bagian konslet dan mana yang bagian tidak konslet. Nah, jadi di sini saya dapati terjadi lonjakan, yaitu konslet total. Tahap pertama kita coba pengukuran di bagian FET ya, IC FET-nya ya. Oke, sepertinya ada short tinggi ya. Di bagian mana kita belum tahu. Kita coba angkat satu persatu, yaitu jenisnya kapasitor ini. Tahap pertama yaitu kita buka kapasitor ya. Kita siapkan solder ya. Saya menggunakan solder handphone. Ya, kalau lebih enaknya kita menggunakan sedotan. Untuk sedotan ini fungsinya adalah untuk menarik timah ya guys. Oke, seperti ini. Kita boleh ukur tegangan R nya, atau kita lepas dulu bagian R ini. Oke, kita lepas. Setelah itu bagian satu lagi kita lepas juga, yang arahnya menuju ke sini. Oke.
Kita coba buka tegangan ini, apakah bagian atas ini mengalami konslet atau gimana ya. Kita lepas. Setelah kita lepas ya, ini ya yang kita lepas, yaitu R penghubung ya, seperti spring juga. Setelah itu kita ukur lagi. Masih terjadi lonjakan. Kita kasih timah dulu ya, tentunya ya. Jadi intinya biar enak kita menyabut si dioda ini, harus ditambah timah sedikit di atas kepala karena bawaannya sangat sulit. Setelah itu kita siapkan pencongkelnya untuk menarik. Oke, sudah terlepas. Kita lepas semua ya. Oke, sudah. Kita tarik lagi. Sudah terlepas. Kita kembali sabut. Ada 5 ya guys, 5 dioda. Kita pastiin apakah dia konslet atau tidak. Terkadang penyakitnya ini harus diganti satu set ya, power supply, karena power supply ini daripada dibagusin mendingan diganti satu set, tapi saya ganti satu set. Jadi di sini untuk mencari short ini sudah kita buka semua. Tuh, ternyata ada yang belum. Setelah dicabut, kita ukur ya. Kita coba satu-satu. Nah, di sini normal ya. Satu dari kaki yang nomor 1 ya, dari sini normal. Oke, normal. Sini normal. Ternyata normal semua ya guys. Apakah ini yang konslet atau dioda ya, atau elko ya guys. Tadi belum lepas, jadi kita pastikan lepas dulu.
Oke, ternyata dioda ini mengalami konslet satu biji ini ya guys. Oh tidak ya, tidak konslet. Dan di sini sudah ketahuan lebih gampang. Nah ini sudah aman. Oh ini mengalami konslet satu biji ya guys. Ini ada satu yang belum. Di sini sudah kita jumpain satu yang konslet. Oke, aman dan aman. Ternyata satu ini biang keroknya ya guys, makanya TV LCD jadi mati ya. Oke, langsung saja kita cabut. Tuh panas sekali ya, saya pegang pakai tangan. Ini biang keroknya ya. Oke, ternyata putus. Setelah itu kita pasang kembali yang kedua ini. Oke, kita pasang ya. Apakah nantinya akan normal atau tidak? Kalau misalnya nanti tidak hidup, berarti kita harus memasang gacun ya, yaitu mengganti power supply atau pasang gacun. Setelah selesai, ini sudah kita pasang kembali. Apakah di bagian belakang dia terjadi short lonjakan? Ternyata normal ya guys, normal. Jadi kita cari penggantinya, yaitu dioda ini. Oke, yang jelas setelah kita lepas ini tidak perlu kita ganti ya, karena dia jalurnya sudah nyatu. Dan kita coba menggunakan kaca pembesar ya. Oke, di sini sudah aman.
Sudah aman, dan kita langsung coba menyolder ulang. Oke, dan di sini tadi ada yang kita cabut, yaitu sejenis sekring ya, kita pasang kembali. Kita pasang kembali. Oke, sudah terpasang, dan kita ukur kembali apakah terjadi lonjakan. Oke, sudah aman ya guys, sudah aman dan tidak konslet. Oke, mudah-mudahan ini berhasil. Jadi sekarang kita coba pasang semua. Apakah TV ini hidup atau, jadi masalahnya adalah biang keroknya seperti ini ya guys, tapi terkadang tidak ya. Oke, setelah itu kita lanjutkan pemasangan. Jangan sampai terbalik ya, nanti seperti film Dono terbakar. Sini lampunya. Kalau ini tidak hidup, berarti intinya harus mengganti power supply satu set. Jadi TV ini adalah mereknya Polytron, TV LCD Polytron ya guys. Waduh, ternyata posisinya salah, harusnya di atas sini ya. Oke, setelah itu di sini kita pasang juga. Dan ini kita pasang-pasang kembali.
Dan sekarang kita pasang kotaknya. Setelah itu kita coba pasang. Kita pasang juga kabel powernya ya. Dan sekarang kita coba hidupkan. Oke, kita tes colok dulu ya. Saya lihat dulu apakah TV ini bisa nyala. Atau kita pasang dulu ya, biar bisa tahu. Agak sulit ya, jadi belum saya paskan, sudah ininya nggak masuk guys, atasnya. Oke, setelah itu kita baut. Oke, tinggal baut ya. Udah, sekarang kita coba nyalakan. Oke, dan kita cok ya. Wah, ternyata berhasil nyala. Kita tunggu. Oh, kita start ya powernya, hidupin. Oke, wah berhasil.
Oke, jadi adalah masalahnya di kapasitor tadi ya guys. Ini dioda ya. Oke. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jadi dokter smartphone akan sholat Jumat dulu. Apabila bermanfaat untuk teman-teman semuanya, silahkan share ke teman-teman kalian semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe dahulu ya, untuk mengetahui tutorial-tutorial bermanfaat dari dokter smartphone. Semoga apa yang dokter smartphone tutorialkan menjadi pelajaran ataupun ilmu yang bermanfaat untuk para pemula ya. Terima kasih telah menyaksikan dokter smartphone. Setiap kerusakan apapun itu belum tentu adalah itu kerusakannya, tergantung supir yang mengerjainnya. Terima kasih, saksikan terus channel dokter smartphone di video selanjutnya.